kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah inayahnya, sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang pada malam hari ini kami akan membahas terkait bagaimana cara iman kita naik ke ihsan. Bagaimana caranya iman kita sampai ke ihsan. Islam sudah, iman ya sudah, tinggal kita masuk di makom ihsan. Hal ini tertuang di dalam surah Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Tetapi sebelumnya izinkanlah kami sebelum membahas tentang masalah ayat tersebut, izinkanlah kami menyampaikan bahwasannya sebelum masuk di dalam ihsan itu ada petunjuk-petunjuk yang harus kita datangkan atau kita terima di dalam hati kita, sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya terkait masalah guru, ya, terkait masalah guru akhirat, guru itu dibahas oleh hanya guru-guru akhirat kita, di mana ilmu tasawuf itu akan digelar terhadap hati kita, akan ditulis di dalam hati kita, yang hati kita sebagai papan atau kertas. Bentuknya kita harus ngangsu ilmu tersebut, harus belajar ilmu tasawuf tersebut. Lah sebagai dasar ilmu tasawuf ini, setiap tahun saya bahas tepatnya di bulan Ramadan sampai 15 hari. Insya Allah di situ saya mulai nanti tanggal 9 Maret. Bagi jenengan ingkang wonten wekdal atau punya waktu, nggak ada kesibukan, bisa bermukim dan atau bisa mengikuti lewat live streaming. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pembuktian iman kita kalau kita sudah beriman pada Allah sebagai Tuhan kita, kita menjalankan secara fisik mana yang diperintah dan meninggalkan mana yang dilarang. Jadi ketika saat kita menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah mahdhuf, secara fisik ini bentuk pembuktian iman kita. Tapi belum ihsan. Lah, bagaimana caranya untuk bisa sampai ke ihsan? Mari kita bahas surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sak temene wong akeh iku qalu padha ngucap sapa ladzina rupane ucapan Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah. Pun
Di dalam hati sampean sudah ada satu iman bahwasanya Tuhan panjenengan itu adalah Allah miturut umat Islam. Bahasa qalu itu kalau dilihat dari sisi syariah, ucapan, pengakuan. Cuman kita belum bisa untuk bertemu Allah. Tapi di dalam hati sudah iman kalau Allah adalah Rabbi wa Rabbukum. Allah itu sudah menjadi Tuhan kita. Sebetulnya ini tidak boleh berhenti di situ. Terus menerus nggak boleh berhenti. Harus ada upaya untuk lebih ke dalam lagi. Siapa Allah yang kusembah setiap saat dan waktu itu? Siapa yang dimaksud Allah yang setiap sholat kita sembah? Siapa yang dimaksud Allah yang menciptakan dan yang menguasai alam dunia ini? Siapa yang dimaksud Allah yang memperjalankan Rasulullah Isra dan Mi'raj ini? Siapa yang dimaksud Allah yang mengumpulkan dan menguasai sekaligus menggerakkan jenengan dari rumah masing-masing menuju majelis ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu di tengah umat Islam jarang berpikir. Di tengah umat Islam kebanyakan itu nggak mau mikir. Sehingga kita ketika saat menyembah pada Allah baik di dalam sholat, zakat, puasa, haji, basiroh kita itu belum bisa estu khusyuk ingersane Allah, belum bisa. Karena cinta kita, hubungan kita pada Allah itu masih sebatas ismudzat. Lah, miturut ayat ini menekankan kepada kita untuk meningkatkan pengenalan iman kita pada Allah dari ismudzat, kenal Allah dari sisi nama, sifat, zat, dan sampai yang memiliki asma Allah itu. Laksana saya kenal terhadap seorang wanita, harus sampai pada wujudnya seorang wanita itu. Harus bertemu. Sehingga dengan begitu nanti Anda akan bisa dikatakan iling atau zikir. Bagaimana kita dikatakan bisa berzikir wong nggak tahu ketemu? Kita nggak bisa dikatakan zikir terhadap Allah dengan sebenarnya wong kita nggak pernah bertemu. Padahal Allah setiap saat dan waktu menemui kita. Buktinya, segala hal apapun yang terjadi pada diri kita pada hakikatnya aslinya itu Allah ingkang agawi, Allah ingkang menguasai di dalam seluruh aktivitas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 30 ini memberikan solusi bagaimana iman kita sampai bisa ke ihsan atau makrifat pada Allah. Tsumastaqamu, mongko nuli asan
diasah. Itu bahasa Maduranya dia gimana? Digengsek, diasah. Ibarat celurit itu kita asah. Itu diasah. Harus diasah biar tajam. Iman kita yang bersifatkan kenal pada Allah sebagai Tuhan kita, ketika saat masih di nama atau sifat, kita asah terus. Dari pertanyaan awal tadi, kita selalu menyembah Allah. Tapi Allah yang mana? Kita belum bertemunya. Nah, itu kita tingkatkan. Bagaimana ketika saat kita menyembah, kita tahu sebenarnya dan bertemu siapa sebenarnya Allah yang kita sembah itu. Tsumastaqamu, mongko nuli podo ngasah sira kabeh. Bentuknya kita ngasah berarti wajib jenengan kali kula ini punya guru akhirat. Wajib. Sebab dengan guru akhirat itulah nanti akan mengajarkan kita ilmu bagaimana kita ketika saat menyembah bisa mengenal dan bertemu Allah yang sebenarnya. Itulah yang kami sebut sebagai ilmu tasawuf. Kalau di dalam Al-Quran dinul haq ay dinut tauhid. Bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Itulah agama yang mempunyai satu pendidikan sistem ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Untuk qad tabayyana rusdu minal ghoi, untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Lepas. Sebab karena nafsu membelenggu terhadap ruhaniyah kita, inilah Pak alasan sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Lah, nafsu membelenggu pada diri kita lewat syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lah hubbus syahawah, syahwatid dunya itu maksudnya adalah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kenikmatan kehidupan dunia. Nafsu memakai ini yang menghidangkan terhadap hati kita, ruhaniyah kita. Akhirnya ruhaniyah kita terjebak di situ. Loh, disitulah belenggu kita. Kalau secara jasmani nggak masalah. Secara jasmani bahkan wajib. Syahwatud dunya itu ada pada di tengah-tengah keluarga kita. Harus. Cuman ruhaniyah maksud saya ini yang tidak boleh ikut campur di situ. Makanya nafsu memakai rantai yang disebut hubbus syahawah ini dihidangkan terhadap hati kita. Kalau kita sudah memakan, maka disitulah kita disebut sebagai ruh yang terjerat di dalam rantainya hawa nafsu. Ini yang mengakibatkan kita tidak bisa masuk untuk menuju dan bertemu Allah. Oleh sebab itu, guru-guru akhirat kita pasti akan membekali ilmu tauhid untuk lepaskan. Untuk melepaskan jeratan nafsu itu. Makanya tsumastaqamu itu maksudnya prosesnya ada di situ. Setelah ilmu sudah kita dapatkan, maka di situ amal. Mungkin dibuka di dalam kitab Ihya bab masalah mursyid, bab masalah guru akhirat.
Kalau ilmu sudah diwejangkan oleh guru-guru kita, maka selanjutnya kita diperintahkan kholwat, diperintahkan untuk uzlah, diperintahkan untuk zikir. Mesti dibekali zikir sirul asrar. Mesti dibekali. Yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pasti diterangkan di situ. Setelah itu dilaksanakan harus dengan istiqomah. Dengan begitulah Bapak Ibu, barang siapa yang betul-betul membawa ilmu amal istiqomah, tatanazzalu mongko bakal medun alaihim ing atase mereka sopo al malaikatu malaikat. Artinya apa? Mesti Gusti Allah itu memberikan warid di dalam hati sampean. Ngutus warid itu malaikah untuk turun di dalam jagat hati jenengan. Apabila ruh ini sudah beriman dan meneguhkan imanul haq, Allah pasti menurunkan nur makrifat untuk bertemu Allah. Ini kemarin saya sampaikan di Tambak Wedi. Bagaimana caranya ruh itu ketika suluk bisa wusul pada Allah? Bagaimana? Iki ruh suluk. Kalau sudah sampai pada Allah disebut wusul. Bagaimana? Fastaqamu, jenengan wajib untuk satu, punya guru akhirat. Dua, jenengan akan dibekali ilmu. Tiga, jenengan pasti akan diperintahkan untuk kholwat uzlah. Empat, dengan istiqomah. Tatkala itu sampai jalankan, ya, dari tiga hal tadi, ilmu, amal, istiqomah, maka muncullah imanul haq. Dalam hati jenengan itu mesti ditaruh Allah di dalam ihsan. Ini di atas iman. Ihsan. Ihsan itu ya nopo? Ketika jenengan nyembah Allah, basiroh jenengan itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Antak butallaha ka'annaka taroh. Jenengan seakan-akan bisa melihat Allah. Basiroh. Fa'ilam taroh, apabila jenengan tidak bisa melihat Allah, maka di dalam hati sampean itu selalu merasakan kalau kita itu selalu dimonitor, dilihat Allah. Jadi ada sambungan. Ada sambungan tali antara ruh sampai dengan Allah, yaitu imanul haq atau ihsan. Ini makrifat tahap dasar. Nah, ketika jenengan itu hati sudah istiqomah, tsumastaqomu, istiqomah hati sampean iku imane mung dateng Allah di segala hal aspek apapun, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Iki nek cara ayat 30. Tatanazzalu,
Jadi malaikat iku akan turun di dalam hati jenengan, membawa keberkahan. Bisa jadi keberkahan terkait masalah urusan dunia, tapi iki khusus urusan akhirat. Bisa jadi nanti ke urusan dunia, istilah orang berdagang, dagangane jadi barokah. Anaknya jadi barokah. Tapi aslinya tatanazzalu alaihimul malaika, ini maksudnya Allah mengutus utusannya malaikat turun di jagati anti. Kadang jenengan terasa, kadang boten. Kadang jenengan iki ngerti rawuhe, kadang gak ngerti. Satu contoh, ketika jenengan khalwat menjalankan zikir yang sudah dibekalkan oleh guru-guru kita, Sirul Asrar, itu kita ditemui sosok yang kita tidak kenal. Kadang berjubah, kita nggak tahu itu malaikat. Karena belum ada keterangan dan pengakuan kalau beliau itu malaikat. Ini kalau kitab hikam mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah, ini disebut warid minallah. Nah, fungsinya warid, Allah mengutus warid malaikat di dalam jagate ruhaniyah jenengan untuk mengusir nafsu, untuk mengusir penjajahnya ruhaniyah jenengan, yaitu ya kalau di dalam Al-Quran disebut nafsu, diusir penjajah ini. Sebab selama penjajah ini menguasai jagatnya rohaniyah jenengan, jenengan rohaniyah ini mesti menjadi budaknya hawa. Buktinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita selalu mengikuti di atas hukum nafsu. Disi hukum nafsu, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratu bisu. Ngejak elek, ngejak lalai tentang Allah. Jangankan kita di luar sholat, aktivitas entah apa, hati ini lalai. Kalau ini yang tumandang, kalau ini yang menggerakkan itu adalah Allah, kita lalai. Akhirnya nafsu memerintahkan hati kita untuk mengakui kalau kita yang melakukan apapun bentuk aktivitas. Seperti ini ngaji ini. Nafsu itu entep-entep. Apa bahasa Indonesia nih? Nginceng nih, Pak. Bahasa Maduranya mengintip ya. Kenapa? Lagin-lagin. Hati nginceng atau mengintip terhadap diri saya untuk supaya hatiku mengakui kalau saya yang mengaji. Wis pasti, Pak. Akhirnya hatiku lo ngakoni, ngerumangsani, ngimani kalau saya yang memberikan pengajian. Padahal ala innahu, Qur'annya ala innahu bikulli syai'im muhit wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu meliputi setiap hal apapun termasuk diri saya. Dan apapun yang muncul dan timbul dari diri saya itu sebenarnya datangnya dari Allah. Lah niki lho nafsu ngongkon kula ngengken ngaku. Otomatis kalau saya menjadi budaknya hawa nafsu harus ikuti. Sehingga saya tidak ingat, tidak yakin, tidak punya rasa, tidak punya keimanan munculnya ini dari Allah. Enggak bisa. Bahkan waktu sholat pun juga begitu. Lalai kita pada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Udah diancam Allah.
Kalau kita selalu lalai pada Allah di dalam sholatnya, fawailun, kerusakan banget. Ini yang umat Islam khususnya, saya bicara umat Islam, tidak begitu memperhatikan. Dianggapnya hal yang biasa. Dianggapnya hal yang biasa. Padahal menurut saya ini persoalan yang amat besar. Persoalan yang amat besar yaitu tentang iman. Tentang iman. Dan inilah yang memberikan keputusan kita di dunia dan di akhirat selamat dan tidaknya tentang iman ini. Sehingga kita umat Islam, umumnya kita umat manusia sibuk bahas masalah di luar iman. Sibuk. Itulah memang nafsu mengarahkan seperti itu. Udah. Allah mengutus malaikatnya warid untuk masuk di dalam hati jenengan. Kadang-kadang jenengan ditemui saat kholwat. Kadang-kadang jenengan juga ditemui saat keadaan jenengan kerja. Tapi Anda tidak tahu. Tiba-tiba sudah tidak ada gitu. Tandanya gini Pak. Dia akan berpesan secara fisik datang jenengan. Dikala jasad iki sibuk urusan dunia. Dia itu pasti berpesan begini. Tidak keluar dari masalah, ingat pada Allah. Beliau seperti itu. Habis itu jenengan tidak tahu kemana dia perginya. Kadang-kadang juga dilewatkan ketika jenengan kholwat secara khusus. Tadi kholwat secara umum, ini kholwat secara khusus. Artinya jasad sampean sudah tidak sibuk urusan dunia, entah dengan keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan wirid, jenengan zikir, duduk atau berbaring. Dia datang. Jenengan tahu. Tapi jenengan tidak tahu kalau itu malaikat. Sebelum dia mengatakan, saya utusan Allah. Mungkin jenengan masih berangan-angan siapa ini. Kadang-kadang beliau itu menyerupai terhadap guru kita. Menyerupai. Kadang-kadang tidak. Yang jelas di situ mesti dia itu titip pesan. Dan pesan itu tidak jauh dari apa ketika saat jenengan kerja tadi. Apa? Bidzikrillah. Jenengan tetap disuruh untuk memegang teguh tali Allah, yaitu zikir. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Mesti pesannya gitu. Lah, beliau masuk di dalam jagat hati jenengan, visi dan misinya cuma satu Pak. Mengusir penjajah hati tadi, yaitu nafsu. Tandanya kalau nafsu dalam hati jenengan sudah terusir, jenengan aktivitas apapun, hati jenengan iling nang Allah. Itu tandanya kalau nafsu sudah terusir. Yang ku maksud ingat, iling terhadap Allah itu adalah dalam hatimu ada rasa iman kalau yang melakukan sebetulnya adalah Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Gini ki ihsan. Jadi malaikat itu
mengatakan terhadap jenengan supaya untuk memegang teguh tali Allah ini. Dia pun di situ diperintahkan Allah untuk mengusir penjajahnya ruh ini. Artinya jenengan dibebaskan. Dibebaskan. Ketika imanul haq itu sudah sambung terhadap ruh terus menerus, maka nur makrifat, ini nur makrifat itu disebut warid itu Pak. Cahaya makrifat itu akan didatangkan Allah. Ketika cahaya makrifat itu menyala di dalam hati jenengan, maka detik itu juga yang menjadikan jagate ati gelap. Saat itu juga langsung hilang. Kul katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hilang langsung. Jadi rasa pangrasa dalam hati sampean yang tadinya merasa makhluknya yang melakukan hilang, akhirnya nyata iman sampean yang melakukan cuman Allah. Niki mboten diucap lho Pak ya. Mboten, tapi terjadi merasuk di dalam hati. Ya niki disebut wusul makrifat. Siapa semakin besar imanul haknya, semakin besar otomatis cahaya makrifatnya, maka semakin kuat makrifat sampai datang Allah. Kalau yang sudah seperti ini, maka malaikat dawuh yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu seraya berkata, la takhafu, kamu jangan takut. Jenengan iki lho didhawuhi ngoten mengki. Mengki sampe diteni waktu kholwat nggih. Sesuai Al-Qur'an, alla takhafu. Malaikat itu akan bicara, ojo wedi. Ojo takut. Aku iki utusane Allah. Wis. Pesene guru-guru kita akhirat. Enggak oleh takut. Apapun yang terjadi ketika jenengan uzlah di tengah malam atau di tengah-tengah sholat, enggak boleh takut. Bisa jadi Pak, ini terjadi waktu jenengan sholat. Kalau waktu jenengan sholat terjadi seperti ini, tak jamin jenengan lupa rakaat. Lupa. Akal sampean sudah tidak bisa diajak untuk ngomong. Karena hati jenengan sibuk mengikuti proses kewusulan pada Allah. Allah takhafu, ojo wedi. Apa sing diperjalankan Allah. Bentuk yang jenengan dijalankan, mohon maaf. Ya dengan ini ditaukan Allah, ruh ini keluar dari jasad. Sampean tahu, jasad sampean duduk tahu. Sampean tahu, jasad sampean itu berbaring tahu. Disinilah banyak di antara jamaah yang ketakutan. Karena lupa pesan guru akhirat kita. Gak boleh takut. Dia ketakutan sebabnya apa? Kembali lagi nafsu. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi kita untuk tidak berangkat. Ketakutan mikir anakku masih kecil, nanti aku bisa kembali apa gak? Itu kebanyakan seperti itu. Ingat, kalau kita itu memegang betul-betul tali Allah tadi, sirul asrar, aku yakin sampean tahu fungsinya sirul asrar, diantaranya adalah jenengan yakin yang memperjalankan adalah Allah. Yakin yang
menguasai makhluk siapapun, baik di dunia malaikat, di dunia arwah, itu hanyalah Allah. Mana jenengan mau takut? Gak takut. Kalau sudah tahu semua yang mengatur adalah Allah, tinggal ngikuti seperti ini kalau Pak. Kuning-kuning kintir ning kali ini loh. Ya. Ini kalau gak diblas toh, ya seperti itu. Jadi jenengan gak usah takut. Bahkan perjalanan jenengan nanti ini belum ekstrim, belum. Ada yang lebih ekstrim lagi Pak, seperti baginda Rasulullah. Diajaklah Rasulullah untuk melihat isi daripada neraka. Berbagai sudut model makhluk yang disiksa. Dimasukkanlah Rasulullah itu di dalam surga untuk melihat umatmu besok yang ada di sini karena ini gitu. Sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha, dijak melaku-melaku dulu kali. Allah diperjalankan. Bisa jadi jenengan ditemui teng mriku. Allah takhafu wa la tahzanu. Ojo khawatir. Ojo khawatir bagaimana urusan-urusan di belakangmu itu, cukup Allah. Ngaten nih. Kita harus yakin semua itu yang ngatur adalah Allah. Istilah bahasa umum, kamu kholwat seperti ini, ojo takut nek melarat. Tahu? Jangan takut miskin. Jangan takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jangan takut anakmu nanti jadi anak yang bagaimana, jangan takut. Allah sendiri nanti yang mengatur. Mula nek ngondokno anak jangan takut gak iso biayai. Lha iku sing biayai cuman Allah. Kita itu Pak, mohon maaf. Cuman saluran aja. Sumbernya dari Allah. Kadang-kadang kita itu ngakali Allah. Kadang-kadang kita sudah tidak percaya dengan Allah. Akhirnya kita punya hitung-hitungan. Di pondok sebulannya segini. Ngerti ya? Terus anak juga begitu. Bagaimana ilmu umumnya? Bla 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 bla. Pak, mohon maaf. Man arada dunya fa'alaihi biilmin. Wa man aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Siapa ingin sukses dunianya harus pakai ilmu umum, ya, ilmu dunia. Ya. Siapa yang sukses akhiratnya maka harus ilmu agama. Artinya ya ini harus pakai ilmu belajar. Maka kiai-kiai dulu, sepuh-sepuh dulu iku ngeten Pak. Ning pondok bodoh pinter gak penting. Sing penting tawadhu onang kiai. Tawadhu iku apa? Tawadhu iku manut. Jadi pinter ambek bodoh ning pondok itu bukan ukuran. Ukurannya adalah tawad. Ada apa dengan tawadhu? Makanya ada sebuah makalah. Ono santri gonceng kiai ini. Terus di tengah jalan santri ini sanjang. Mbah Yai kalau pingin ngentut. Dawe Mbah Yai, wis entut no kuno ae. Artinya ono ndukur sepeda. Yang didahulukan mana? Tawadhu, akhlak kita pada kiai, opotah kita itu menghormati kiai. Perintahnya kiai.
Iki ada dua makalah, ada satu makalah yang di situ selang pendapat. Ada yang mengatakan, yes kudu hormat didahulukan dadi ngentut. Ngono. Nek cara bahasa kula mboten wani. Tetap saya harus turun ngentut dulu karena saya utamakan tawadhu. Ini terserah. Orang milih ngentut, monggo di atas sepeda mendahulukan hormat. Silakan jenengan mendahulukan tawadhu, nggih, monggo. Mengapa? Bahasa saya harus tawadhu. Yun sewu. Guru-guru kita itu sebetulnya adalah wasilah kita pada Allah. Tapi nggak boleh secara rohania kita itu tawadhu'e jatuhin nanggone makhluk. Nggak boleh. Hidup pada guru. Itu siapa? Allah tak? Allah. Syariat jasate kita tetap pada guru kita makhluk akhirat. Tapi hakikate rohania jenengan iki robitohnya, tawadhu'nya harus hanya pada Allah. Ini yang umat Islam khususnya itu berhubung iman kita belum ihsan, belum bisa menempatkan pada tempatnya. Akhirnya dicampur. Itu. Bon. Jadi malaikat itu akan berkata terhadap jenengan, Allah takhafu wala tahzanu. Kuwi ojo khawatir, ojo wedi. Lah mengapa ayat ini harus saya sampaikan? Karena nanti Anda akan terjadi. Suatu saat pasti akan terjadi. Terhadap perjalanan suluk sampai datang Allah. Supaya jenengan boten bingung. Lalu wa absyiru bil jannah. Udah, ini kabar baik. Allah sudah menyiapkan tempatmu. Yang disebut al-jannah allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan. Artinya secara hakikat jenengan ini ketika khalwat mengasah zikir sirul asrar, iman sampai imanul haq ini sudah benar-benar berjalan, nur makrifat datang, maka nyatalah Allah. Inilah al-jannah maksudnya. Usul bertemu Allah. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Urusan dunia ini enggak ada. Tidak ada ketentraman yang abadi dengan persoalan kenikmatan dunia. Enggak ada. Kecuali bertemu Allah. Kecuali bertemu Allah. Lah, ayat Fussilat ini diturunkan mengapa? Apa asbabun nuzulnya? Supaya manusia imannya itu biar naik mulai dari Islam, iman, supaya ke ihsan. Bagus. Setelah sudah duduk di ihsan, maka itulah yang disebut amal arifuna la yarawna li anfusihim say'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang disebut orang makrifat adalah orang yang sudah merasa meyakini bahwa dirinya manusia itu fana. Orang yang sudah kehilangan orangnya. Jadi enggak ada, Pak. Orang makrifat itu ngaku-ngaku makrifat, enggak ada. Bagaimana bisa ngaku-ngaku lawang dirinya sudah tidak
Tidak ada. Nah terus bagaimana? Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati beliau, kita melihat beliau yang bergemuruh, yang nyata, yang wujud, yang ada, akunya Allah. Dirinya sudah tidak ada secara pandangan basiro lho Pak nggih. Balik yang nyata yang ada cuman akunya Allah. Dari segala aspek apapun. Makhluk-makhluk selain dirinya itu juga sudah nggak ada. Kalau nggak percaya, jenengan numpak pesawat ya. Numpak pesawat, tinggalkan dunia ini. Semakin tinggi, rumah jenengan kelihatan nggak? Semakin tinggi pada titik di mana sudah dunia nggak kelihatan, itulah musyahadah. Berarti sudah nggak ada. Yang nyata cuman Allah. Innani anallah. Disitulah Allah dawuh. Innani sesungguhnya saya. Ana yo saya. Iku Allahu Allah. Gambarane hati sampan sudah tidak ada iman selain Allah. Bukan Allah yang ku sebut nama. Yang ku maksud Allah ini. Jadi tampilan wujud dunia tadi, pandangan basiroh mata hati sampean pun boten wonten. Nek pandangan mata niki yo masih ada. HP, korean, sajadah, meja ada. Tapi pandangan hati jenengan sudah tidak ada. Sing nyata itu diri akunya Allah. Bon. Gini ki karepe ayat iki niki. Ayat 30 itu. Jangan khawatir. Sebab Allah sudah menjanjikan terhadapmu. Wa absyiru bil jannah. Ini kabar. Jadi malaikat itu ngomong. Bicara. Teruskan kholwatmu. Pasti kau ketemu Allah. Loh, ngerti lho gampangan ini. Sebab ini sudah janjinya Allah. Wa qala aidan sing langsung Pak iki mang sik kinayah. Langsung ayat yang menjelaskan bertemu Allah, Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang dalam hatinya ingin ketemu Allah, Pak. Orang yang hanya ingin ketemu Allah, orang yang sudah imannya di sini, Pak. Orang yang sudah mendapatkan guru akhirat, terus menerima ilmunya, terus dia menjalankan kholwat dzikirnya dengan istiqomah, hanya orang itu. Selain itu nggak ada, Pak. Orang yang mau ingin ketemu Allah. Bagaimana ayat itu? Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya Allah itu sudah berjanji. Dalam waktu yang sudah ditentukan, pertemuan itu pasti terjadi. Entah terjadinya pada saat jenengan kerja. Entah terjadinya pertemuan itu saat jenengan bekerja dengan pekerjaan apapun. Atau aktivitas apapun. Dan atau jenengan iki dalam keadaan kholwat khusus. Uzlah khusus. Jasad sudah tinggalkan urusan dunia. Jenengan fokus, hati itu berzikir. Itu Allah sendiri yang tahu. Ini Allah loh Pak yang berjanji.
Bukan Al-Quran. Bukan saya. Tapi Allah. Cuman dilewatkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah hukum yang tertinggi bagi umat khusus Islam. Itu hukum tertinggi. Setelah itu dikatakan hukum tertinggi la syarik. Kalau dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabula raibafi la raibafi. Tidak ada kemamangan kebenarannya itu. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Itu. Jadi ini sudah janji Allah. Bukan janji ini mukhlason. Bukan. Ini janji Allah. Tinggal kita sebagai umat Islam khususnya mau nggak meningkatkan iman itu menjadi ihsan. Persoalan banyak hutang bukan halangan. Persoalan kita masih sibuk urusan dunia secara jasmani bukan halangan. Gak ada halangan untuk kita itu menunda meningkatkan iman kita ke ihsan. Gak ada. Ingat, dalam satu ayat Allah bersabda, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Kalau waktu-waktu sudah kuberikan kepadamu wahai hambaku, gitu, di dunia ini, terus tidak lekas kau gunakan untuk kembali kepadaku, maka sumalatun sorun, setelah kematianmu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Az-Zumar 54. Ini Pak. Umat Islam khususnya ketika membaca Al-Quran ini wajib nangis kalau bahasa saya. Sebab kita mulai akil balik Bapak Ibu sampai umur entah berapa kita. Ada yang 50, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Ternyata ruhaniah kita itu selalu melalaikan Allah. Wal asri, demi masa, innal insana sak temeni akeh manungso iku lafi husrin, dalam kerugian besar. Apa? Selalu lalai pada Allah. Lalai kalau semua yang menguasai, yang menggerakkan itu Allah. Sumalatun sorun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Naudzubillah. Tapi ilal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis, kecuali lah ini di samping dia amanu juga wa amilus sholihah, berilmu, melaksanakan ilmunya itu. Ini golongan yang tidak bisa untuk disesatkan nafsu kembali. Tidak bisa. Al-Hijr ayat 40. 39-40. Iblis atau nafsu itu komitmennya, Pak, menyesatkan Nabi Adam dengan anak putu Adam. Bahasa kita disebut nafsu. Nafsu itu menyesatkan kita. Bentuk kita bagaimana caranya hati ini lalai pada Allah. Terjadi kita. Bertahun-tahun itu. Ya Allah ya Karim. Dan ini terjadi pada siapapun. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ngomong. Illa ibadaka. Kecuali yang tidak bisa ku sesatkan ya Tuhanku. Allah, iblis ngomong.
minhumul mukhlasin, rupane iku setengah saking hamba yang tidak bisa kusesatkan, yaiku golongane wong mukhlasin. Mukhlasin itu wong sing dipilih. Sinten Pak wong sing dipilih? Allah. Pandangan hakikat adalah yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 17:18. Itulah mereka yang ketika saat mendengarkan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi yang sekarang diteruskan oleh guru akhirat tentang ilmu dinu tauhid, dia terima, langsung dia amalkan dengan istiqomah. Itulah. Boten berhenti ilmu kemawon loh ya. Tidak hanya berhenti di ilmu, ngaji terus ngaji, tapi nggak mau mengamalkan kholwat dzikir yang sudah diperintahkan. Mesti ada terusnya. Ilmu istiqomah. Gini ku maksudnya sumastaqomu miturut ayat 30 Fussilat ini. Dia akhirnya tidak beriman saja tapi juga mengasah imannya. Di setiap dia sholat, imannya diasah, atau di luar aktivitas sholat, imannya diasah. Apa yang dibuat ngasah adalah adzikru bisiril asor, yang muncul dari la ilaha illa anta. Allah sudah dekat. Kita merasa Allah itu dekat. Sumastaqomu, kalau ini terus menerus maka sudah nggak dekat lagi Pak. Lebih dari dekat. Kamu, engkau, Tuhanku berarti dekat. Sekarang sudah tidak. La ilaha illa ana. Anta itu sekarang menjadi ana. Nek dekat mesti ada jarak Pak. Sedekat apapun bahasa dekat itu pasti ada jarak. Allah bersabda, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dari urat nadi. Berarti sudah tidak ada jarak. Inilah namanya ahad. Qul huwallahu ahad. Tunggal itu esa. Esa itu enggak ada yang lain. Kita manusia tadi, makhluk ciptaannya Allah, pandangan basiroh jenengan sudah tidak ada. Karena sampai niki numpak pesawat sudah lepas landas, tinggalkan dunia, akhirnya gambar dunia itu wis nggak ada. Nggak ada gambar dunia. Laut yang tadinya itu bau besar, udah nggak kelihatan. Udah apa? Kalau nggak percaya jenengan, tinggalkan dunia ini. Naik kok terus. Utone gak duwe duit bareng orang Rusia nek ngluncurno napa nika? Roket nang bulan niku lho ya. Wis. Astronot ya. Sampai nak misalnya gak duwe duit, is bondo 10.000 tuku tampar. Dicandolno iku to mendukur. Ora apa-apa. Lu hasilnya jenengan melakukan loh. Dalam mimpi, dalam kholwat, ya itu Pak sebetulnya. Makanya, mengapa Rasulullah itu ketika Mi'raj itu hanya ditempuh satu malam aja. Langsung hadir di Sidratul Muntaha bertemu Allah. Langit 7 sudah tinggalkan, sudah di atasnya. Udah hampa, udah. Makanya malaikat kan dawuh, ya Muhammad, aku nggak bisa meneruskan ikut kamu. Aku akan hancur. Buruk ya ditinggal. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Muqarrabin mboten ikut. Mboten mampu. Umpama ikut, ya pasti hancur. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tapi dipeseni oleh malaikat Jibril,
Muhammad, nanti ada ribuan bahkan jutaan cahaya yang menghancurkan kau. Biar kau itu tidak terpengaruh, bacalah ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itulah penghormatan. Jadi salamin nang Allah. Salam. Lah nikilah batas-batas antara makhluk dengan Allah nggak bisa. Maksudnya itu Pak, jenengan kudu melepaskan keakuan diri. Ikulah penghormatan pada Allah disebut tahalli. Asalnya kita kan taholli. Terus tahalli. Iki napa niki? Oh paku. Senes titik lho Pak niki nggih. Wis tak urek-urek ngene. Terus kemudian tajalli. Taholli kita ketika akil balik ngaku-ngaku kita. Makhluknya sing muncul terus. Berarti dunianya ini kuat. Akhirnya akhiratnya ora enek, tidak ada, jauh, nggak ada, nggak tampak akhiratnya. Lah tahalli, proses kita itu tinggalkan dunia. Proses dalam hati kita menafikan, menghilangkan keakuan makhluk yang segala-galanya ditinggalkan. Niki pesawat sampean. Kalau proses ini dikatakan Allah selesai, maka tajalli apa? Nyata keakuannya Allah. Berarti Kanjeng Nabi iki sudah sampai Sidratul Muntaha. Lah di situ makhluknya la ibsorun wa mubsorun wa basorun, tapi gak dijelaskan. Di dalam syariat nggak mampu dan bukan kelasnya. Cuman saja di situ diringkes, Kanjeng Nabi dapat wahyu berupa sholat 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, di sini. Bapak Ibu, itu maksudnya jenengan niki. Ketika jenengan kali kula niki, ngapunten ingkang kata, sudah melakukan solo untuk menuju wusul pada Allah, inilah proses jenengan ini tahalli tinggalkan dunia, pelepasan keakuan diri, dan itu disebut penghormatan kepada Allah. Berarti iman-iman yang tadinya kepada Allah disebut syirik, lepas, lalu iman yang benar jenengan iki diterima Allah. Karena jenengan sudah melepaskan iman selain Allah. Jikalau kau mengikuti aku yang seperti ini, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kau akan dijadikan Allah sebagai kekasih. Kekasih Allah itu Pak Bu, gak harus wong iku pinter maca Quran, ya ndak. Gak harus pinter maca kitab, ya enggak. Enggak. Suka-suka Allah. Bisa jadi kekasih Allah itu mboten saged maca Quran. Tapi paham laku. Imannya ini betul-betul ihsan. Ada yang seperti itu. Kekasih Allah. Mboten harus alim, mboten. Secara ilmu lo ya, ilmu dohir lo mboten nggih. Tidak harus. Kalau ilmu batinnya mesti alim Pak. Mesti ngalim. Tergantung ilmunya itu, ilmu akhiratnya itu dikeluarkan atau tidak. Itu kadang-kadang ada yang ya, ada yang tidak. Kalau beliau itu mau tidak ada tugas kerasulan, ya nggak mungkin beliau mau menyampaikan. Diem aja.
seperti orang yang kurang waras. Ya. Ada kekasih Allah yang seperti itu. Pun kita kembali kepada ayat Fussilat. Ketika saat Allah memberikan petunjuk seperti ini, maka menurut saya wajib bagi saya untuk meningkatkan iman keihsan. Sebab ini sudah janji Allah. Tanda-tandanya waktu proses itu jenengan sudah dikasih tahu lewat Al-Quran. Allah takhafu wa la tahzanu. Pertama, jenengan gak oleh takut. Gak boleh takut. Wa abasyiru, jenengan ini dikabari. Juga dikabari terkait janji Allah. Wis mesti warid itu mengatakan terhadap jenengan tidak lepas, tidak keluar dari Al-Quran. Intinya fakotistam saka bil urwatil wuthqa. Pegangan taline Allah iki yaiku zikir. Paham nggih? Jadi kesimpulannya adalah siapapun kita, iman kita masih ada di nurul iman, belum ke ihsan, maka teruskanlah imanmu ke ihsan. Caranya adalah jenengan harus berilmu, beramal dan istiqomah. Entah sumber itu dari guru akhirat sampai langsung dari Allah atau tidak langsung. Terserah Allah. Sebab Allah juga bisa dan berkuasa bimbing jenengan langsung Allah. Tidak dilewatkan makhluk manusia. Bisa jadi lewat malaikatnya. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala hal apapun. Ini ada sing bantah, Pak. Zaman yang seperti ini nggak mungkin Gusti Allah langsung bimbing si A. Yo kalau zaman Kanjeng Nabi lah ngeten nggih. Kadang-kadang kula niki nggak bisa berpikir. Berarti Gusti Allah dulu dengan sekarang nggak sama kalau gitu. Sampai kapanpun Pak, tetap innallaha ala kulli syai'in qadir. Jenengan secara fisik nggak pernah belajar ilmu tauhid ini. Ketok moto, nggak pernah mondok. Ya nggak pernah punya guru secara fisik. Tapi tidak, dari satu sisi tidak ditahui banyak manusia. Jenengan itu entah waktu sholat, entah waktu diem. Itu Allah bimbing jenengan langsung, bisa jadi. Aku percaya. Dan saya beriman. Sampai kapanpun Allah bila mana melakukan dan menghendaki hambanya yang seperti ini pasti mampu. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Siapa hamba yang dikehendaki Allah, terserah Allah. Aku nggak berani Pak mengiyakan makalah. Ya nek zaman Kanjeng Nabi, sekarang nggak ada. Saya takut dan dihukumi membatasi kekuasaan Allah. Nggak berani saya. Tetap saya beriman pasti Allah bisa. Dan ini juga bisa terjadi. Nggih, mohon maaf. Ada yang bermakalah berseberangan dengan saya. Saya maklumi karena beliau membaca dari sisi dohiriyah. Dohiriyah. Sisi syariat aja. Sisi syariat. Makanya ditanyakan atas sanad ilmu nih, sanad guru nih. Mesti ditanyakan. Bagaimana sanadnya ilmu, keilmuanmu sanadnya sah apa enggak? Mutasil apa munfasil? Mesti ditanyakan. Terus gurumu sopo? Dipertanyakan sanate.
sampai terhadap Kanjeng Nabi napa mboten? Mohon maaf Pak, kebanyakan geger masalah sanad-sanad, akhir sampai mati ruhaniyah belum bisa ke ihsan, belum sampai makrifat pada Allah. Sing ngaku-ngaku. Kok gak aku sing mulang ngono? Kok gak aku sing ngkei petunjuk ngono? Lho ya Pak ya. Fir'aune metu. Unggul Pak. Nggak ada se-Indonesia itu yang seperti saya. Ngono ngomongnya. Nggak ada yang berani. Sing benar mun saya. Aku nih makhluk muncul. Wes. Aku. Nek aku nih gak muncul iku bos. Gak ngomong bos. Misalkan nih omong tetep akunya Allah. Sendenane teng mriku. Akunya Allah, bukan aku saya. Ngono. Makanya gak sedikit ada pengaruh-pengaruh yang mengatasnamakan ilmu makrifat, tapi nyatanya ilmu makrepot. Nggih. Repot jamaah dikongkon ditawari urunan segini juta. Rekening mlebu ini. Waduh. Wis tak kandhani awakmu, nek ana sing kaya ngono aku gak ngongkon ninggal. Zalika fi dzalalim ba'id. Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Jelas dia itu tersesat yang amat jauh. Aku nih muncul, makhluk mau. Dah. Jadi kita mengacu pada petunjuk Allah lewat Al-Quran. Bagaimana? Bahasa saya nggak aneh-aneh, Pak. Silahkan bermunculan kitab ngene, panduan iki. Monggo, iku hak Anda masing-masing. Cuman kalau saya cuma sederhana, piye Qur'ane? Petunjuk piye Qur'ane? Ya udah. Sederhana sebetulnya Allah itu. Untuk lepaskan keakuan diri supaya muncul akunya Allah yang kita imani, dan atau bagaimana cara kita itu untuk kholwat. Ya udah. Qur'ane piye? Ya sudah itu aja. Menurut saya. Tapi bukan berarti saya harus menyalahkan prinsip orang lain yang tidak sama dengan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Enggak, monggo. Ketambah AC ku boleh lewat kiri, kanan, depan, bawah. Pokoknya aja dari atas bawah. Dari atas ya terserah lah Pak, terserah. Monggo, suka-suka jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau ini sudah janji Allah bertemu itu pasti, maka iman kita tidak cukup. Harus berhenti di situ. Harus tsumastaqamu. Kita harus melakukan, mengasah ruh ini terhadap imanul haq supaya ada di ihsan. Disitulah nanti wis mesti cahaya ma'rifat akan datang, lalu jenengan iki dikatakan bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai informasi untuk sasi Maret saya libur. Kami nggak bisa karena sasi Ramadan. Dalam posisi Ramadan kami itu fokus ngaji di pondok. Jadi libur Pak Bu nggih, Ramadan libur mengkisah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga
apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan kita amalkan, utama dalam masalah ibadah, akhirnya ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.